Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edi Sugiono, guru SMA Negeri Tanjung Kerta. Kali ini saya akan bawakan tentang masalah pembelajaran yang terkait dengan kesulitan belajar fisika. Ya, kesulitan belajar fisika. Dalam belajar fisika itu ternyata ada hal-hal khusus yang ternyata harus dimiliki oleh siswa. Yaitu kita selesai diungkapkan bahwa logika, konsep, dan prinsip merupakan suatu pengetahuan dasar fisika yang harus dikuasai siswa agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan fisika, terutama masalah yang terkait dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, sesuai dengan pendapat Gagne, adalah seorang ahli di bidang pendidikan atau pedagogi, bahwa prinsip adalah suatu pernyataan yang memuat hubungan antara dua konsep atau lebih yang dihubungkan oleh suatu relasi atau operasi. Dengan kata lain, untuk menyelesaikan kasus permasalahan fisika dalam kehidupan sehari-hari, maka siswa dituntut menerapkan logika dasar dan menguasai konsep serta prinsip terlebih dahulu. Sedangkan menurut pendapat yang lain, yaitulah Reid, seorang ortopedagogis di bidang kesulitan belajar dalam Jamaris Martini, juga mengungkapkan bahwa kesulitan yang dialami oleh anak adalah sebagai berikut: kelemahan dalam menghitung, kesulitan dalam mentransfer pengetahuan, pemahaman konsep dasar fisika yang kurang, kesulitan dalam persepsi visual. Dari penjelasan di atas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi seorang anak mengalami kesulitan belajar fisika yaitu ada dua: faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal berupa faktor intelektual yang dipengaruhi oleh kesulitan mengabstraksi, daya ingat, kesulitan memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Nah, itulah faktor internal. Sedangkan faktor internal lainnya yang bisa mempengaruhi lainnya adalah motivasi serta disfungsi neurologis. Sedangkan untuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi seorang anak mengalami kesulitan belajar yaitu pengaruh lingkungan, gaya belajar, serta pengaruh fisiologis. Ya, adapun gejala-gejala lain yang rendahnya kemampuan pemahaman konsep fisika yang dimiliki oleh siswa adalah sebagian besar siswa belum bisa menemukan yang menjadi permasalahan fisika dalam soal. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kembali, tidak dapat menjelaskan kembali, maksud saya, materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, siswa hanya menghafal rumus-rumus saja, tetapi tidak bisa mengaplikasikan dalam soal. Sehingga begitu soal dirubah, sedikit saja sudah tidak mampu lagi karena yang dihafalnya adalah rumus. Yang keempat, kesulitan dalam menjawab soal apabila guru memberikan soal yang bervariasi padahal masih dalam konsep yang sama. Dan yang kelima, siswa hanya menghafal rumus tetapi tidak bisa mengaplikasikan dalam soal. Ini hampir sama dengan yang kedua, ya. Yang keenam, siswa kesulitan menjawab soal apabila guru memberikan soal yang bervariasi padahal konsepnya sama. Ininya. Oleh karena itu, siswa sebaiknya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membangun logika pengetahuan, pemahaman konsep melalui pengetahuan yang telah mereka pelajari sehingga proses pemahaman siswa selalu berkembang secara terus-menerus. Siswa sebaiknya diajak mengalami secara langsung dalam belajar bagaimana kegiatan fisika dalam kehidupan sehari-hari agar siswa dapat memaknai manfaat fisika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pemahaman konsep pembelajaran fisika sangatlah penting. Nah, sehingga ini kesimpulannya ya. Ya, begitulah video singkat tentang permasalahan kesulitan belajar. Kali ini akan
saya berikan mungkin video-video bermasalah pada video berikutnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton, terutama adalah bagi saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.